Upaya pembelaan diri terakhir telah diberikan 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Di hadapan majelis hakim, semua curahan hati di balik jeruji besi dikeluarkan dengan harapan menyentuh hati hakim yang mulia. Pada saat yang sama, ada pihak lain yang juga mencoba menyentuh hakim, bergerilya melakukan gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis hakim kepada Sambo CS. Tak main-main, informasi ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Siapa dan sejauh mana gerakan bawah tanah itu digencarkan? Apakah ampuh memangkas vonis para terdakwa? Inilah kontroversi selengkapnya Jurus Pamungkas Pangkas Vonis bersama saya Zilvia Iskandar. Almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada. Semua kesalahan diarahkan kepada saya tanpa saya bisa melawan. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini sudah hadir Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selanjutnya penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak, pakar intelijen sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais Soleman Ponto, mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Nanti di segmen 3 juga akan bergabung juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Kita akan bahas dulu nota pembelaan atau pledoi yang sudah disampaikan para terdakwa dan penasihat hukumnya. Bang Kamar, Anda menyimak pledoi 5 terdakwa, mana yang menurut Anda tulus, jujur, mana yang tidak? Saya melihat yang tulus itu adalah Barada Richard Eliezer melalui pledoinya. Sedangkan yang lain tidak. Alasannya, Barada Richard Eliezer itu adalah berasal daripada Kesatuan Brimob atau resimen polisi. Di sana yang berlaku itu adalah perintah komandan. Karena mereka itu pasukan elitnya polisi. Dan di sana tidak diajarkan untuk melawan kepada pimpinan. Tapi yang diajarkan adalah kepatuhan. Karena mereka itu pasukan tempur. Sama dengan kombatan. Di dalam kombatan, seorang prajurit tidak boleh mengatakan tidak kepada perintah pimpinan. Apabila dia melawan perintah pimpinan, itu sebenarnya melawan hukum. Dan dia berhak dieksekusi. Karena dianggap menjadi membahayakan kesatuannya. Di dunia ketentaraan juga begitu. Jadi menurut saya Barada Richard Eliezer itu adalah satu-satunya yang paling tulus di dalam membuat pledoinya, di dalam memberi keterangan. Kalau yang lain? Yang lainnya masih kepura-puraan. Gitu. Misalnya apa pura-puranya? Misalnya Perdi Sambo ya. Perdi Sambo ini kan dalangnya. Kalau dalam dunia pewayangan dia adalah dalang. Sedangkan yang lain itu kecuali Putri adalah hanya wayang yang digerakkan begitu saja. Tetapi sedikit berbeda dengan Rick Rijal. Rick Rijal itu dia sudah mengerti hukum karena dia latar belakangnya itu adalah penegak hukum, walaupun dia di dunia lalu lintas. Demikian juga misalnya dengan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ini adalah sipil yang kuat dan komitmen dengan janjinya. Karena di situ ada janji, apabila dia terus berdusta, maka dia akan mendapatkan bonus 500 juta hanya pekerjaan 2 menit, yaitu menggiring Joshua dari taman ke dalam. Demikian juga Rick Rijal. Tetapi saya angkat topi kepada Barada Richard Eliezer. Kebetulan saya sudah berulang kali ke kampung dia itu di Mapapaget, Manado sana. Dia tinggalkan itu 1 miliar, janji 1 miliar itu. Dan dia memilih berkata yang jujur, maka dia menjadi manusia yang merdeka. Karena kejujuran dan kebenaran Allah yang memerdekakan. Oke.
Tapi Prof Gayus, sejauh mana sebetulnya efektivitas pledoi untuk bisa mempengaruhi hakim? Ya, saya akan melihat dari angle yang lain, yaitu seorang terdakwa Ferry Sambo. Dia merasa telah diadili oleh masyarakat. Dia telah dihukum oleh masyarakat. Maka saya akan mencoba untuk memberi pandangan saya mengenai hak dari seorang terdakwa yang bernama Ferry Sambo terhadap hal yang masih tersisa dari kebenaran yang menyangkut keadilan tanggung jawab terdakwa ini. Saya akan mengatakan bahwa ada dan masih ada beberapa hak yang esensial sebagai sisa yang perlu disampaikan secara pledoi melalui pledoi ini, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana perintah Sambo, dan yang kedua tentang tercetusnya persoalan ini yang berawal dari pemberitaan telepon dari istrinya yang menjadikan yang bersangkutan ini demikian meluap kemarahannya sehingga melupakan semua kondisinya seorang jenderal dan sebagainya. Ini harus digali secara benar-benar. Apakah betul pelecehan itu? Saya tahu bahwa JPU tidak mempersoalkan atau tidak mendakwa tentang pelecehan seksual sampai perkosaan. Tetapi JPU mencuatkan perselingkuhan. Nah, ini suatu hal yang perlu didalami sehingga hak yang paling mendasar yang belum pernah dilakukan proses di sidang peradilan ini sehingga hak itu bisa tertutup, yaitu pasal 51 ayat 2. Ini jelas harus kita perhatikan perintahnya itu apa. Kalau perintah tembak misalnya, kita ambil yang tertinggi, apakah dia pernah tembak mati? Atau tembak melumpuhkan kakinya? Apa tembak peringatan? Nah, ini yang saya sandingkan dengan hak yang tersisa atas kebenaran yang perlu digali sehingga itu menjadikan satu hak yang dikembalikan kepada terdakwa. Oke, kita akan bahas nanti lebih jauh soal perintah jabatan ya, supaya kita bisa fokus. Saya akan bahas dulu kepada pledoi masing-masing terdakwa ini. Tapi tadi Prof Gayus mengatakan bahwa masih ada hak yang tersisa dari para terdakwa. Saya ingin tanya dulu ke Bang Jamin. Pledoi itu sebetulnya sia-sia tidak sih? Khususnya pledoi dari intelektual dader atau pelaku intelektual. Sebelum dijawab, kita simak terlebih dahulu pernyataan Ferdy Sambo berikut ini. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia. Karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Pledoi dari orang yang dinilai jaksa sebagai intelektual dader atau pelaku intelektual. Sia-sia tidak, Bang Jamin? Sebenarnya bukan kalimatnya sia-sia atau tidak, tapi itu kan hak yang diberikan oleh KUHAP kepada setiap orang terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan. Nah, apakah nota pembelaan ini yang disampaikan menggugah hakim berdasarkan nota pembelaan pribadi atau fakta-fakta yang disampaikan nota pembelaan oleh kuasa hukum mempunyai nilai fakta hukum atau tidak mempunyai nilai fakta hukum. Nah, tadi kalau nota pembelaan pribadi biasanya itu hanya untuk memberikan keyakinan bagi hakim, ada alasan-alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman ini. Tapi kalau terkait dengan apakah dia bersalah atau tidak bersalah, lebih mengarah kepada nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, karena di situ terkait dengan fakta-fakta hukum dan analisis yuridis terkait dengan hukum. Jadi ini lebih memainkan sisi humanis, sisi emosionalnya? Ya, kalau faktanya begitu pada umumnya. Dan kita lihat Pak Ferdy Sambo, dia mengatakan bahwasannya harus dihargai karena beliau sudah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara. Nah, ngomong-ngomong soal kontribusi itu, Bang Jamin, saya akan putarkan ya pernyataan selengkapnya seperti apa ketika Sambo memamerkan deretan prestasinya selama 28 tahun berkarir di kepolisian. Saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri
berupa 6 PIN emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian. Prof Gayus, ada gunanya mengungkit prestasi di depan hakim? Ini sifatnya non yuridis, pertimbangan yang diberikan secara non yuridis, tetapi ini kita tidak bisa melupakan keberhasilan seseorang, jasa itu tidak bisa. Pahlawan revolusi pun mempunyai andil yang besar, tetapi kalau dia bersalah memang harus diadili, itu terpisah. Tetapi ini tentu menjadi perhatian dengan pengertian bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawan itu bangsa yang besar. Jadi bagaimanapun hakim sebagai manusia biasa tentu menimbang hal yang sifat non yuridis ini. Tetapi ini memberikan kontribusi bahwa tentu seseorang yang berjasa patut diingat, patut diperhatikan. Baik, Bang Kamar, Sambo pernah menjadi kebanggaan Polri tapi juga menjadi sumber terpuruknya citra institusi Polri. Jadi apakah prestasi yang disebutkan Sambo tadi patut menjadi pertimbangan hakim? Seharusnya bisa patut. Sekiranya dia merespon tawaran saya. Tawaran saya di bulan Juli Agustus adalah kamu menyesal dan meminta maaf kembali kepada jalan yang benar. Biar saya minta keluarga mengampuni kamu. Tawaran ke? Kepada Perdi Sambo dan istrinya. Bahkan saya tawarkan untuk mendengar curahan isi hati daripada nenek PC. Itu abang sampaikan lewat saya media sampaikan ya? melalui media. Oke. Tapi tidak direspon. Yang merespon cuma satu, yaitu Barara Richard Eliezer. Maka saya minta kepada keluarga, ampuni Barara Richard Eliezer. Bahkan saya biayai. Saya pertemukan dari Mapanget dan dari Jambi. Saya bawa ke restoran Baku Sayang atas peranmu juga yang memfasilitasi itu. Pasca dari Metro TV, saya bawa ke sana. Kita sengaja makan di restoran Baku Sayang supaya kalian bisa saling mengampuni dan baku sayang sampai tua. Akhirnya mereka baku sayang. Selesai sudah. Sehingga Barara Richard Eliezer menjadi manusia yang merdeka. Tinggal kepada Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan kepada dia. Saya yakin Tuhan pun sangat suka dengan pertobatan orang jahat. Kembali kepada jalan yang benar. Kembali lagi ke Verdi Sambo. Tetapi Verdi Sambo tidak mau merespon. Dia terus memfitnah orang mati. Seolah-olah dia adalah pelaku kejahatan, tapi dia seolah-olah malaikat, kan begitu. Andai kata dia mau merespon tawaran itu, saya yakin keluarga pasti mengampuni dia. Dan saya akan minta keluarga untuk mengampuni. Andaikan dia menyesal dan meminta maaf. Tapi sekarang maupun jasa-jasanya itu apapun sudah tidak ada gunanya? jasa-jasa dia, justru itu memperberat hukuman bagi dia. Karena dia penegak hukum, tapi dengan sengaja melawan hukum itu sendiri. Baik, berikutnya kita akan bahas kontroversi yang paling sering dibahas oleh masyarakat adalah soal, dan juga pakar hukum tentunya, soal betulkah ada perintah jabatan atau tidak, dan betulkah relasi kuasa membuat seorang Barada Richard Eliezer tidak bisa menolak perintah dari seorang Jenderal Bintang 2. Sesaat lagi. Saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi. Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Pak Beni, di awal banyak yang dibohongi dengan skenario tembak-menembak, termasuk Kompolnas. Apakah Anda sepakat kejujuran Baradae yang telah membongkar kasus ini? Ya betul, jadi ketika kasus ini mulai ditangani dan Sambo dinonaktifkan, tetapi jajaran di bawahnya belum. Berarti kekuatan Sambo masih eksis. Namun ketika kita mendorong Pak Kapolri untuk bedol desa, semua dipindahkan ke Yanma, kemudian saiko hierarki hilang, mulailah Barada Eliezer lah yang memulai pengakuan itu. Dan itu membuka kunci kasus ini kemudian terbuka semua. Anda setuju kalau Barada Eliezer mengatakan bahwa dirinya itu diperalat atasan? Ya, jadi begini, kita lihat dari dua sisi ya. Kalau dilihat dari sisi legalnya, itu memang ada peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002
2022 yang mengatur bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Setelah menolak, dia wajib melaporkan kepada atasan dari yang memberi perintah untuk dapat perlindungan. Pada praktiknya, mungkinkah itu dilakukan? Inilah yang kemudian menjadi bahan evaluasi kami, diskusi kami, untuk bagaimana implementasi Perpol ini tidak hanya disosialisasikan, tetapi secara teknis itu diatur. Sehingga semua anggota yang mengalami hal yang sama, dia bisa melakukan hak-haknya, memperjuangkan hak-haknya. Karena di atas kertas itu kan mudah ya. Betul. Tapi pada praktiknya, relasi kuasa di tubuh Polri, mustahilkah seorang bawahan itu menolak perintah atasan? Jujur-jujur aja nih Pak Beni, mustahil tidak sebetulnya? Saya sendiri pernah ngalami. Menolak perintah kena sanksi sudah. Kan? Saya sudah ngalami itu. Dan saya bisa paham betul bagaimana kondisi Eliezer. Oke, baik. Pak Soleman, dalam pledoinya Richard Eliezer juga menyatakan bahwa ia dididik untuk tidak mempertanyakan perintah atasan. Kita simak dulu pernyataannya. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pak Soleman, background Anda TNI militer, kalau Brimob paramiliter. Apa maksudnya paramiliter itu? Kalau paramiliter itu sipil tapi yang berlaku disiplin militer. Jadi apa yang disampaikan Eliezer itu ada dasar hukumnya, yaitu PP nomor 2 2003 tentang disiplin Polri. Materi dari PP ini itu menurun atau mencontoh materi dari undang-undang tentang disiplin militer. Di situ diatur betul tentang hubungan atasan bawahan. Atasan bawahan, bawahan itu wajib patuh dan taat kepada atasan tanpa membantah perintah atau putusan. Meskipun perintahnya adalah membunurkan. Nah, sebentar. Satu itu dulu, ini disiplin. Tanpa membantah perintah atau putusan. Atasan dapat mengambil tindakan fisik kalau perintahnya tidak dilakukan. Itu peraturan pemerintah. Tadi disampaikan peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri tadi hanya bisa dilakukan apabila yang bertugas itu di belakang meja. Tapi petugas-petugas seperti Eliezer itu tidak mungkin melaksanakan itu. Mustahil ya? Mustahil. Kenapa? Karena ketika mereka diturunkan, di depan sana itu musuh semua. Nggak bisa lagi pikir, ini mau tembak siapa ini? Nggak mungkin. Yang berlaku itu PP itu, sudah pasti. Apalagi Eliezer itu satu strip. Itu paling bawah, di bawah kaki ini. Yang mereka tidak boleh bergerak, berdiri, nanti ada perintah baru dia jalan. Tanpa perintah tidak akan jalan. Nah, kita lihat. Sebelum dia menembak itu ada pertemuan, di mana di situ dia diberi, ini ada senjatamu, isi senjatamu, ini peluru kamu, nanti kamu backup saya nembak ya. Ini sudah masuk di kepalanya. Apapun kata yang keluar dari Sambo, sikat, tembak, mainkan, hajar, satu tembak mati, titik. Jadi tidak usah bermain kata-kata? Tidak bisa. Maknanya tetap tidak sama? Bisa. Tembak Apapun, dan mati? Mati. Karena apa? Desain dia sejak masuk sudah seperti itu. Latihan-latihannya seperti itu. Ketika ada perintah seperti itu, di otaknya memang tidak boleh berpikir, oh ya, saya hanya melaksanakan apa-apa yang sudah mau ini adalah dilatihkan. menembak rekannya. Tidak ada pusing dia. Tidak bisa menganalisa. Tidak boleh, dia tidak boleh mikir. Itulah PP nomor 2 yang turunan dari Undang-Undang Disiplin Militer. Jadi Pak Soleman, menurut Anda, apakah Sambo melihat background Baradae ini sebagai Brimob, sebagai seorang tamtama, makanya sengaja memilih Baradae untuk menjadi eksekutor? Karena dia sangat tahu yang namanya Ricky itu adalah sersan dan seorang polisi lalu lintas yang masih bisa berpikir. Bapak ini bisa ditilang sama Ricky karena kalau dia berpikir ini salah. Tapi Eliezer tidak bisa. Dia akan diam di pintu sampai bilang kamu lempar dari jendela, baru dia jalan. Makanya ketika sama Eliezer bilang,
kamu ini orang harus dimatikan, kamu bantu saya ya. Berarti betul Eliezer diperalat Sambo? Ya betul, bagi saya betul. Karena dia sudah tahu ini sifat dari Brimob itu patuh dan taat kepada atasan. Prof. Kalau Gayus, anjing ya. itu anjing yang namanya Rottweiler. Itu. Oke, paling patuh ya. Paling apalagi dia di rumah terus menerus, wah kepatuhannya itu. Ada PP, ada didikan, dan menurut Pak Soleman memang Sambo sengaja memanfaatkan Eliezer. Ya, begini, saya sepaham dengan apa yang Pak Sulaiman Ponto ini kemukakan. Tetapi karakteristik itu berbeda bagaimanapun antara polisi dan tentara. Sangat berbeda. Di mana bedanya? Bahwa istilah tembak, betul itu tidak bisa ditawar, katakan begitu. Tetapi polisi mempunyai karakteristik kepolisian. Apapun tugasnya, melumpuhkan maksimal itu. Dengan tembak melumpuhkan atau peringatan lebih dahulu. Jadi tidak mungkin tembak walaupun dia polisi, walaupun dia di pasukan di polisi mati. Sangat tidak logis bagi saya. Tembak iya, tapi kalau dikatakan tembak mati belum tentu. Pak Soleman? Nah, saya paham dengan apa yang saya sampaikan Pak Gayus. Kalau itu terjadi bagi reserse, polisi lalu lintas, orang lari ditembak kakinya iya, tapi tidak bagi Brimob. Kita lihat yang namanya reserse lalu lintas, pangkat terendah mereka itu adalah sersan. Tidak ada tamtama. Tapi di Brimob ada tamtama. Nah pertanyaannya, mengapa ada tamtama? Ya karena memang dicari orang-orang yang nggak bisa mikir. Tapi begini, saya harus menimpali, mohon maaf Pak Ya, Jenderal. boleh. Ya, begini, sering saya kemukakan, perintah tembak di pasukan elit polisi di dunia itu latihannya di Amerika Serikat, termasuk kita ke Ghana, kemudian penjinak bom itu, kemudian Brimob itu dilatih di special weapon taktik, SWAT. Di sana ada seperti apa yang Pak Soleman gambarkan, misalnya tembak. Ketika ini latihan sama polisi istimewa di semua negara, muncul gambar ini latihan, muncul gambar penjahat, tembak, dor dia tembak. Tapi kita muncul sheriff sesama polisi, tidak. Ini latihan untuk polisi setingkat itu, bahkan mungkin lebih di tingkat dunia. Ini pendapat saya, Pak. Apakah di Indonesia berbeda, Pak Soleman? Beda, begini. Yang Pak Gayus sampaikan, saya sependapat. Itu bagi polisi-polisi sersan, karena mereka nembak pakai pistol. Memang ada kita, tapi tembakannya pakai pistol. Lihat berada Eliezer, yang namanya Bintara, dia tidak boleh pakai pistol. Dari awal saya bilang, ketika Eliezer menggunakan pistol, itu sudah salah. Karena peraturan Kapolri, yang namanya Barada itu senjapan panjang. Karena memang tujuannya dia tukang bunuh. Jadi ketika dia pakai pistol, naluri itu masih terbawa. Lihat komentar saya, sejak pertama saya bilang, Eliezer sudah salah. Dia harusnya menggunakan senjata panjang. Saya juga ketika mengangkat ajudan, supaya ajudan bisa pakai pistol, sersan saya ambil. Karena kalau dia sudah pakai tamtama, itu senjata panjang. Dan nalurinya mereka. Tapi Glock 17 itu kan memang diberikan oleh atasannya kepada Eliezer ya? Itu yang saya bilang, itu kan pistol. Ya. Di itu saja saya bilang itu sudah keliru. Oke. Karena sebuah tamtama itu senapan panjang. Saya ingin melihat dari perspektif atasan. Karena ada sebagai purnawirawan polisi bintang 2 di sini, Pak Beni, yang dulunya pasti punya anak buah. Anda pasti paham betul bagaimana relasi kuasa yang ada di tubuh Polri. Dalam posisi Barada Eliezer, apakah pasti sulit untuk menolak perintah dari Sambo? Boleh dijawab Pak Beni, tapi kita harus jeda untuk headline news dulu. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masih membahas soal pledoi dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa sebagai Brimob ia dididik untuk mematuhi perintah atasannya. Pak Beni, sebagai purnawirawan polisi bintang 2 dulu pasti punya banyak anak buah. Anda paham betul bagaimana relasi kuasa yang ada di tubuh Polri. Apakah sangat sulit ketika berada dalam posisi Richard Eliezer itu untuk menolak perintah Sambo? Kalau melihat dari jalannya persidangan, kemudian mengikuti argumentasi, kita memahami betul sulitnya posisi Richard Eliezer. Saya yakin dia tahu persis bagaimana perangai dari Sambo.
ketika dia menolak. Sehingga akhirnya dia mengikuti perintahnya. Meskipun tidak ada ucapan secara verbal yang mengatakan saya akan apain kamu kalau kamu menolak. Tidak perlu ada seperti itu, tapi kondisi paksaan itu sudah terasa. Sudah terasa. Kemudian saya ingin tambahkan lagi begini. Kan diperdebatkan, yang satu mengatakan perintahnya tembak, yang satu mengatakan hajar. Kalau saya jadi penyidiknya, saya gali di situ. Menarik ini. Hajar yang dimaksud apa? Dikasih pistol suruh mengajar, emangnya mukul pakai pistol, nggak masuk di akal. Kalau ditembak tidak mati, masih hidup dan luka, malah bocor nantinya. Terus bagaimana cara menutup supaya ini tidak sampai bocor kemana-mana? Habisin pilihannya. Nah ini ketika proses persidangan menurut saya harusnya digali. Ketika bicara pelecehan, kalau saya harus ditanyakan kenapa di SP3 kasusnya. Berarti tidak cukup bukti. Nah hal inilah yang saya amati, waduh kurang tajam, kurang mendalam, sehingga pembuktian ini bisa tuntas seperti itu. Oke. Tapi kalau Anda jadi penyidiknya, mau apapun katanya itu hajar, kalau sudah dikasih senjata, suruh dikasih peluru, itu artinya tembak ya? Itu cara kami bertanya, akhirnya dia akan mengaku. Apalagi ketika memberikan perintah memakai seragam Polri, apakah itu juga mempengaruhi? Sangat berpengaruh. Oke. Nah, sebelum kita masuk soal intervensi, satu kali lagi, kalau sudah seperti ini penjelasan dari polisi, penjelasan dari militer seperti itu, saya ingin tanya ke Bang Jamin. Apakah dengan demikian, kalau betul Richard itu diperalat, dijadikan alat oleh orang yang memberikan perintah, bisa dipidana atau tidak? Balik lagi ke pertanyaan itu, pasal 51 ayat 1 berlaku atau tidak? Atau pasal 51 ayat 2? Ya, jadi dia masuknya kan pasal 55, penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, pasal 55 itu ada dader, ada dunpleher sama medadader. Kalau dia nanti ambilnya yang pakai dunpleher, artinya orang yang menyuruh, yang disuruh itu sebagai alat. Alat kan nggak punya kehendak, jadi dia nggak punya mens rea di sini. Jadi yang bisa, yang dihukum itu hanya orang yang menyuruh melakukan. Orang yang melakukan itu dia sebagai alat, dia nggak mengerti apa yang dia lakukan, ya cuma dilakukan saja, nggak punya niat apapun. Nah disitulah nanti pembebasannya. Nah kenapa dia bebas? Karena ada relasi. Relasinya apa? Relasi karena ada tekanan dari luar yang cukup kuat sehingga dia tidak bisa menolak perintah tersebut begitu. Jadi sifatnya tapi relatif ya, kekuatannya itu untuk downplayer ya, kalau Sambonya downplayer. Tapi kan di sini Icat dengan Sambo itu sama-sama masuk dalam klaster player, pelaku. Icatnya sebagai dader, pelaku tindak pidana, Sambonya sebagai intelektual dader, pelaku intelektual. Iya, ini makanya konstruksi berpikirnya itu kan jaksa. Kita berpikirnya konstruksinya adalah hakim. Hakim akan berpikir begini, kalau si Richard Eliezer ini bukan sebagai pelaku, sebagai penembak, tapi dia menembak eksekutor yang menyuruh melakukan, dia tidak mempunyai kehendak. Saya contoh begini, ada orang ingin mencuri apa? Mencuri mangga, tetapi dia nggak nyuruh orang, dia pakai alatnya galah. Galah itu kan benda mati, dia nggak punya kehendak. Richard ini nggak punya kehendak, dia hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dia harus dibebaskan karena dia nggak melakukan niat apapun terkait dengan itu, dia melaksanakan suatu perbuatan yang tidak punya niat, nggak bisa dihukum. Itulah maka katakan orang, suatu perbuatan pidana tanpa mens rea nggak bisa dihukum karena perbuatan. Itulah yang membebaskan dia. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan, apakah tekanan yang cukup kuat tadi itu benar-benar dia dalam kondisi tidak mampu untuk melakukan suatu penolakan dalam situasi yang sangat sulit. Nah inilah nanti hakim akan menilai itu untuk membebaskan dia. Kalau itu jadi pandangan seperti itu. Oke, baik. Kita akan bahas sekarang soal bagaimana, ini kan semuanya kalau tadi konstruksi yang dibangun jaksa, tapi hakim bisa berpikir berbeda. Tapi pemikiran hakim tentunya tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan luar, di luar fakta persidangan. Kita akan simak bagaimana Menko Polhukam membuka soal ada gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis para terdakwa. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu.
Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS saja, semua kasus. Sudah bergabung bersama kami juru bicara dari Komisi Yudisial Lembaga Pengawas Hakim, ada Bang Miko Ginting. Selamat malam, Bang Miko. Selamat malam, Mbak. Baik, Bang Miko, sudah sejauh mana KY mengusut informasi soal gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis hakim terhadap Sambo CS? Pertama tentu ya, statement yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud itu pasti punya informasi-informasi pendukung ya, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu yang pertama. Dan saya kira kalau saya bukan juru bicara Pak Mahfud dan tidak bisa menyelami pikiran beliau begitu ya, tapi kalau saya mau mencoba menerka gitu ya, kenapa statement itu kemudian diucapkan, ini kan juga bagian dari ini ya, strategi declare to expose gitu ya, jadi mengumumkan untuk kemudian mengekspos kalaupun itu ada gerakan-gerakan yang seperti yang dimasukkan oleh Pak Mahfud, artinya memberikan spotlight gitu ya, sehingga para pelaku-pelaku gerakan ini kemudian terbatas ruang geraknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mencermati sebenarnya ada dua ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Satu, ada pihak yang ingin membebaskan FS gitu ya, tapi di sisi lain ada juga pihak yang ingin menghukum FS gitu. Nah, dalam konteks kemandirian peradilan sebenarnya kedua belah pihak ini sama-sama berpotensi sebenarnya mengganggu kemandirian peradilan ya, kalau dilakukan dalam batas-batas di luar kenormalan gitu. Nah, ini yang kemudian kita coba jaga dan kita coba seimbangkan begitu ya. Nah, kalau dari beberapa indikasi kita lihat misalnya dalam persidangan, indikasinya paling jelas adalah ketika hakim masih memegang otoritas begitu ya. Nah, itu bisa kita lihat ya dalam beberapa persidangan, bahkan ketika eskalasi semakin meningkat begitu ya, narasi-narasi di luar persidangan semakin tajam begitu, hakim tetap memiliki otoritas. Nah, ini kan salah satu indikasi sebenarnya untuk kita menyatakan bahwa hakim sampai saat ini tidak terpengaruh terhadap berbagai sekali lagi ya, ini statement Pak Mahfud soal gerilya di bawah tanah itu gitu. Nah, tapi lagi-lagi saya kira memang ini kan menjelang putusan. Ya. Saya kira semua pihak juga harus menahan diri lah ya, karena kita sudah memilih ya hakim dan pengadilan sebagai lembaga penengah begitu. Oke. Sehingga ya ini kita percayakan kepada majelis hakim gitu untuk kemudian memutuskan dengan kemandiriannya gitu. Oke, baik. Bang Kamarudin, sejauh mana Anda tahu atau dengar, kan biasanya Abang suka dapat informasi sana-sini soal gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis Sambo? Jadi gerakan bawah tanah itu ada. Bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya. Berapa banyak bintang-bintang yang datang ke kantor saya, termasuk mengatur pertemuan di luar. Bahkan menjanjikan hal-hal yang besar. Tetapi saya bilang, kami punya leluhur sampai saya tidak ada garis keturunan pengkhianat. Supaya? Karena leluhur saya itu pahlawan. Iya betul, supaya tidak terungkap kasus ini. Tapi saya minta luruskan dulu. Setelah lurus nanti siapa pelakunya, siapa korban, siapa saksi, nanti akan saya bantu, saya pertemukan dengan keluarga Brigadir Yosua dan saya minta memaafkan. Kalau sudah lurus. Itu di awal ya? Di awal. Yang sekarang bagaimana Bang Kamarudin? Yang sekarang juga sama saja. Modusnya begini. Mereka pakai teori manajemen ular. Pegang kepala, bodi atau perut sampai ekor itu ngikut. Jadi bukan hakim dan jaksanya yang dilobi, atasannya. Dan saya punya rekaman tentang itu. Kalau berkenan diperdengarkan nanti, kita ambil momen tersendiri karena agak panjang rekaman itu. Bagaimana mereka mengkontrol negara ini melalui kepala-kepala, melalui pengusaha-pengusaha. Orang saya aja dijanjikan kok, kalau saya datang misalnya ke satu tempat, saya dapat satu lantai gedung, berikut dengan klien-kliennya disiapkan. Ibaratnya itu kebun sawit, tinggal metik pohonnya aja. Ada kepentingan apa? Tinggal ada kepentingan apa kepala ini? Ya kepentingannya adalah karena dia mendapatkan sesuatu, hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya, maka dia tinggal tekan ke bawah. Dan itu lazim terjadi di kepolisian. Contoh misalnya, tidak usah berbicara barada, bicara tentang perwira pertama soalnya. Kita bicara undang-undang, ya. Lalu datang misalnya para calon pemimpin yang lulusannya berbeda dengan yang reguler. Belum ada perintah atasan katanya. Itu undang-undang pasti kalah dengan perintah atasan. Dan saya sering ungkap itu. Jadi jangankan dia berbeda pangkat, ini setara pangkatnya. Tapi yang satu reguler, yang satu lulusan akademi. Oke. Ketika yang lulusan reguler mengatakan udah sesuai undang-undang,
Tetapi datang yang satu yang lulusan akademi mengatakan belum ada perintah pimpinan. Itu gagal rencana itu. Artinya begitu kuatnya relasi kuasa. Apalagi kalau kita berbandingkan misalnya, Brigjen aja satu letting di bawah, satu tingkat di bawah dari Perdi Sambo tidak berani melawan kok. Para kaden tidak berani melawan. Apa mungkin kalau Brigjen sana tidak berani melawan Irjen, kemudian para kombes tidak berani melawan Irjen? Apa mungkin Barada bisa berani melawan perintah? Nah, ini kaitannya dengan untuk memahami ini kaitannya dengan pasal 48 KUH pidana, yaitu daya paksa, dan pasal 51 yaitu relasi kuasa. Itu ada perintah jabatan di situ. Maka cara membebaskan Barada Richard Eliezer harus fokus pada dua pasal ini, pasal 48 tentang daya paksa dan pasal 51 KUH pidana tentang perintah jabatan. Gitu. Prof Gayus, saya ingin tanya sebagai mantan hakim, kalau memang betul ada gerakan bawah tanah, seperti apa sih gerakan bawah tanah itu? Cara mainnya seperti apa? Sebelum saya menjawab itu secara spesifik, saya ingin paham lain dari proses hukum ini. Kalau Sambo ini tidak terprovokasi karena berita istrinya, semua dianggap salah, tidak lokus deliktinya mesti di Magelang sehingga dibatalkan di SP3 yang di Jakarta Polres Selatan. Saya ingin tanya sekarang, harus ada kepastian kalau Sambo melakukan pembunuhan itu untuk apa? Intelijen harus menjawab ini. Ini hak. Kalau saya katakan karena istri saya yang provokasi, kalau bukan apa dong? Ini burden of proof ini ada di JPU. Tetapi juga di semua orang yang menyuarakan seperti kita-kita ini. Buktikan yang sebaliknya. Apa motif Sambo ingin membunuh korban Yosua? Apa? Ini harus terjawab. Ini hak juga. Motif itu jadi perdebatan sekarang, apakah harus belum pernah saya dengar atau tidak dibuktikan dalam, belum pernah saya dengar, pasalnya 340 kan begitu. Sebentar dulu ya, tentu 340 motifnya apa dong kalau bunuh orang tanpa sebab? Tidak ada. Nah, ini harus kewajiban untuk haknya terdakwa Sambo untuk tahu. Nah, gua ini dituduh apa ini? Kalau saya bilang ini karena satu hal yang pelecehan berkembang menjadi perselingkuhan. Saya bertahan di situ. Istri saya bertahan di situ. Kalau bukan itu apa? Harus burden of proof ini ada di peradilan. Harus ada itu. Itu hak yang paling akhir sebenarnya. Nah, oke, itu terserah. Ya, itu masalahnya karena di peradilan dalam pembuktian 340 hakim atau jaksa itu tidak harus membuktikan nyata-nyata motif itu sebagai suatu perbuatan. Siapa bilang perbuatan harus ada motif? Kalau memang tidak ada itu yang diakui. bagian dari rangkaian suatu kegiatan atau suatu kronologi. Nah, tapi kalau dibilang harus dibuktikan, contohnya lah begini, dia buktikan pemerkosaan. Apakah ada visum et repertum yang bisa dibuktikan? Kalau itu tidak ada kan? Itu sekarang sebaliknya apa Anda menuduh? Nah, kalau dia contohnya dibilangkan perselingkuhan ya, yang di jaksa penuntut umum. Nah, perselingkuhan itu dalam arti apa? Arti umum atau arti khusus? Kalau dia bilang perselingkuhan dalam arti umum, itu bukan selalu hubungan suami istri, dan itu dapat diterima sebagai suatu motif. Tapi kalau perselingkuhan itu dalam arti khusus yang Anda sesuai nggak dengan memahami saya. Saya mengatakan kalau itu semua tidak terbukti, so what? Itu harus. Maksudnya begini, Prof. Kalau seandainya tidak terbukti, apakah hapus perbuatan 340 itu? Hati-hati bisa hapus. Nah, itu dia. Kalau saya sih enggak sih. Marsinah, kasusnya 9 orang. Pembunuh berencana, aktivis buruh. Dia dihapus, dikeluarkan oleh seorang hakim yang kredibel. Pak Andi Andoyo. Siapa berani menduga Pak Andi? Boleh nggak saya jawab, Prof? Untuk mengetahui motifnya itu gampang sekali. Lakukan audit investigasi kepada Satgasus Merah Putih. Setuju. Kemudian dari mana anggaran itu? Kemudian audit investigasi temuan PPATK 155 triliun itu kemana? Setuju. Dan siapa yang menerima? Setuju. Apakah sudah dilakukan? Itu yang tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, apakah bisa jadi otomatis bebas? Bisa. Dengan 340. Saya kira sih Andi Andoyo bisa. Saya kasih satu lagi. Bisa. Daripada menghukum 10.000 orang yang satu lagi, bersalah, Prof. lebih baik ambil CCTV para tetangga supaya kalau ketahuan begitu semuanya JR jadi bebas dong. Bisa. Kalau nggak kita bisa kalau buktikan Anda semuanya jadi bebas. Bisa apa tidak? Tidak ada yang bisa dihukum. Kalau ada korban. Apakah Anda setuju pengacara Joshua? Kalau orang mati terus Anda semua terencana pasti ada motif. Tapi kalau spontanitas tidak ada motif. Tapi kalau terencana ada motifnya.
Ada Mungkin dia motif belum lahir. dendam, ada Kasus iri Marsinah. hati. Dibebaskan Saya tahu 9 orang. Marsina Nah, itu kalau kan tahu PK. kenapa Anda tidak mengakui itu? Ya itu kan terakhir PK dikaitkan itu. Ini sekarang masalahnya ada korban, orangnya mati. Itu sama. Lalu semuanya dibebaskan. Apakah keluarga Yosuf diterima nggak seperti itu? Saya kira Diterima tidak pernah terjadi presiden seperti itu. Cuma Anda tidak tahu. persoalannya sudah selesai sidang tapi tidak terang masalah karena muncul isu baru yaitu perselingkuhan. Harusnya begitu selesai penyidikan masalah udah terang karena tugas penyidik membuat terang masalah. Tapi ini udah selesai sidang pun muncul masalah baru karena jaksa melambung menjadi perselingkuhan. Kasus Marsinah juga lahir ketika di tingkat Mahkamah Agung oleh seorang hakim agung bernama Adi Andoyo. Seorang yang kredibel, nggak pernah dibantah putusan selama ini. Dia bebaskan 9 orang daripada saya menghukum satu orang yang belum tentu bersalah karena motifnya tidak terungkap. Saya bebaskan seluruhnya 9 orang. Ini pengalaman, Anda harus tahu itu. Saya baca tentang itu, Prof. Tentang Ya, itu. kalau Tapi tahu, ini berbeda. Ini kasus apa hal yang bedanya? Berbeda karena ini sudah konteksnya 340 sudah dibuktikan. Itu kan 340, Bung. Sama. Iya, 130. Tapi ini kan pejabat yang memang sudah nyata-nyata melakukan perintah. Saya nggak bisa mendengar inilah. Kalau ini kalau di sana kan nggak ada pejabat yang benar-benar di. Siapa bilang Koramil? Pejabat bukan apa? Nah, maksud yang langsung ditembakkan langsung pada saat itu di depan. Dibunuh. Gitu. Baik. Jadi apa? Jangan mendebat yang tidak masuk akal. Apakah karena Debatlah yang masih masuk ada akal. celah Nah, itu seperti ini maksudnya. sehingga mungkin sekali Iya. dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa mengintervensi putusan hakim? Sekali lagi pemirsa kami akan bahas itu usai jeda. Kalau debat itu yang masuk akal. Masuk akal banget dan yang nggak pakai pistol dan Joshua, tapi yang nggak apa-apa sah-sah saja. Saya nggak dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Bayu ngomong gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Bang Miko, kembali ke Anda. Di tengah menghangatnya persidangan menuju vonis muncul video Hakim Wahyu yang diduga Hakim Wahyu. KY bagaimana menjamin supaya hakim tidak terintervensi oleh kepentingan apapun, baik yang mau Sambo divonis lebih berat atau lebih ringan? Bang Miko, silakan. Pertama kalau soal video ya yang viral ya. Viral di platform TikTok itu, kita sudah melakukan pemeriksaan untuk mengecek keutuhan dari video itu. Karena video itu kan sebenarnya cuplikan. Cuplikan itu adalah yang mungkin diambil dicomot di sana-sini begitu ya. Nah, kita ingin melihat konteks yang lebih utuh terkait dengan video tersebut. Untuk itulah kita kemudian mengujinya kepada pakar yang kredibel ya dalam bidang forensik digital gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang sedang memimpin persidangan karena memang ada ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap hakim sebisa mungkin tidak mengurangi kemandirian hakim tersebut dalam memimpin persidangan begitu ya. Jadi kita akan menunggu terlebih dahulu persidangan ini selesai, baru kemudian nanti akan melakukan pemeriksaan dalam kerangka pengawasan ya atau penelusuran dugaan pelanggaran kode etik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita juga perlu melihat ya beberapa studi kasus ya terhadap misalnya serangan-serangan terhadap pembela HAM gitu ya atau human rights defender misalnya gitu di beberapa negara. Nah, tren yang terjadi adalah sebenarnya serangan-serangan itu, saya tidak mengatakan terhadap gerilya bawah tanah, tapi ini perlu dipelajari lebih lanjut ya. Serangan-serangan tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik gitu, tapi sangat subtle dalam bentuk serangan digital, doxing misalnya. Kemudian juga seperti narasi-narasi video yang berbeda dengan konteksnya dan seterusnya gitu. Nah, serangan-serangan digital ini perlu diwaspadai gitu karena sekarang zamannya cyber bukan zaman analog lagi begitu ya. Jadi serangan juga terhadap katakanlah hakim ya di beberapa negara yang berjuang untuk demokratisasi itu terjadi gitu. Nah, yang kedua, yang terakhir saya kira yang paling penting adalah nasib hakim pasca kasus ini. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Jangan kemudian gembor-gembornya hangat hari ini, setelah putusan hakimnya yang kemudian tadi kalau misalnya gerakan bawah tanah itu bagaimana perlindungannya, bagaimana perlindungan terhadap keluarganya. Nah, ini juga penting kita untuk pikirkan secara bersama-sama gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Miko. Mudah-mudahan KY bisa melaksanakan tugasnya mengawasi hakim dengan baik ya. Saya kembali lagi ke Pak Soleman. Pak Soleman, menurut Anda
Kalau memang betul ada gerakan bawah tanah, bentuknya itu seperti apa biasanya? Taktiknya itu seperti apa? Itu gerakan bawah tanah itu adalah pekerjaan yang susah dilihat kalau kita mau lihat, karena itu adalah pekerjaan yang pasti yang tidak bisa diberhentikan oleh siapapun. Pasti ada itu, dan tidak ada satu orang pun bisa memberhentikan pekerjaan itu. Sehingga yang ditunggu itu lihat aja hasilnya atau sasarannya yang diamankan. Kalau aku bilang hakim itu diisolasi aja, enggak boleh hubungan mana-mana. Karena tukang sapu pun bisa menjadi alat untuk mempengaruhi. Dinding pun bisa bertelinga, apa kata hakim. Sehingga itu kalau Pak Mahfud bilang seperti itu sebenarnya tidak usah diumumkan pun sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Sudah pasti ada, dan tidak bisa ada satu orang pun memberhentikan itu. Oke. Satu-satunya jalan hakimnya yang harus tahu. Beliau sendiri harus tahu bahwa dia adalah sasaran untuk itu. Bukan hanya beliau dan keluarga. Nah, kalau tiba-tiba anaknya besok sekolah hilang, nah kan gimana? Nah itu. Jadi beliau dan keluarga harus diamankan. Itu hanya jalannya. Nggak, daripada ngejar orang-orang itu nggak akan bisa. Oke. Saya kembali sedikit ke Bang Miko ya. Bang Miko masih bergabung ya. Apakah seperti safe house, kemudian prosedur pengawasan alat komunikasi itu perlu dilakukan untuk hakim? Iya. Dari awal kita memang mengajukan ya untuk para hakim ini difasilitasi untuk safe house atau setidaknya pengawalan ketat. Cuma memang polemik ya yang terjadi adalah kalau diberikan safe house atau pengawalan ketat, nah sementara di sisi lain kasus ini melibatkan aparat kepolisian misalnya gitu. Nah ini kan jangan-jangan bukan justru memberikan nyaman pada hakim kan, tapi juga memberikan ketidaknyamanan tadi karena ada ketidakpercayaan kan, apakah ini orangnya siapa dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi perenungan juga bagaimana sebenarnya proteksi negara ketika terhadap hakim, ketika misalnya perkara-perkara tersebut melibatkan aparatur penegak hukum. Proteksi seperti apa yang harus diberikan dan oleh siapa? Nah, itu menjadi topik perbincangan berikutnya saya kira ya. Pak Beni, siapa sih pihak yang paling berkepentingan mempengaruhi keputusan hakim? Dua-duanya. Tentunya yang berkepentingan adalah orang yang nasibnya akan ditentukan oleh hakim. Anda sempat menyinggung soal utang budi. Ada pihak-pihak yang utang budi kepada Sambo. Ketika seseorang menjabat, punya relasi begitu banyak, ini juga punya bawahan, terlebih dia punya kewenangan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Nah, ketika ini terjadi hutang budi, kemudian relasi kuasa, kemudian juga mungkin titipan dan sebagainya, atau ada bargaining posisi yang terbangun, itu nanti bisa kemudian ada pihak yang akan membantu. Sebetulnya untuk kasus sebesar ini sebagai mantan hakim, Prof. Gayus, berani tidak sih hakim itu cawe-cawe? Begini, saya harus menggunakan asas hukum untuk statement Pak Mahfud. Barang siapa yang mendalilkan sebuah masalah, dia harus membuktikan. Pak Mahfud ada baiknya membuka siapa Brigjen itu yang dicuatkan di luar untuk mencegah. Jadi jangan menindak. Ini kan sekarang kita menunggu. Setelah orang berbuat kita tindak. Kenapa dengan pencegahan? Ungkapkan. Itu asas loh. Bahkan ada normanya itu. Barang siapa mendalilkan sebuah keadaan, dia harus membuktikan. Itu jelas. Nah, untuk ini ya kita menghimbau Pak Mahfud demi negara ini. Baik, Terakhir saya berikan kesempatan Pak Kamar. Tinggal sedikit lagi palu hakim akan diketuk. Apa pesan dari pihak Yosua kepada hakim? Kalau pesan keluarga ya, pertama kepastian hukum, kedua keadilan, ketiga kemanfaatan. Artinya mereka telah kehilangan anak, dalam hal ini Joshua. Maka mereka berharap kepada hakim, berikanlah yang setimpal hukumannya dengan itu. Tapi kalau saya berbeda, karena saya selalu bersifat religius. Saya lebih senang orang kembali dari jalan yang jahat kepada jalan yang baik dan benar, supaya ada pengampunan. Karena saya tidak suka orang masuk neraka, tapi saya senang setiap orang masuk surga. Baik, kita akan lihat seperti apa nanti keputusannya. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, palu hakim akan menentukan segalanya. Ratusan juta pasang mata menantikan bagaimana hakim akan menegakkan keadilan.
Semoga vonis dilandasi fakta dan hati nurani, bukan paksaan atau intervensi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Sampai jumpa. Metro TV